Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Bapa Yahweh Suah Hamas Elohim di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha suci. Shalom, shalom Elohim kepada semua anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah hari Isnin yang diberkati ini, kita sekali lagi mengarahkan sepenuh fokus pikiran hati kita kepada panggilan syurgawi, kepada kehendaknya. Biarlah sepanjang minggu ini kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Marilah kita bertanya-tanya, hati kita terkoneksi dengan hati Bapa Yahweh. Pikiran kita terkoneksi dengan pikiran Kristus, bukannya pikiran manusiawi kita. Biarlah seluruh hidup kita ini kita persembahkan hanya kepada Dia. Karena semakin jahat hari-hari ini, tapi anak-anak Tuhan yang berseru-seru berharap kepadanya, mengandalkan kekuatan yang daripada syurga, akan mendapat pertolongan, akan mendapat kekuatan yang daripada syurga. Pada hari-hari ini, biarlah kita menjadi seperti Yunus yang keluar dari perut ikan paus. Apapun kendala yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada panggilan surgawinya. Apabila Ia telah memerintahkan kita melakukan amanat agung surgawinya, marilah kita bersama mengatakan, ya Aba ya Bapa, ini hamba yang mau taat dan setia. Janganlah kita keluar dan lari daripada rancangan ilahinya. Jangan sampai menjadi seperti Yunus yang akan mendapat utusan kiriman khas daripada Tuhan, yaitu ikan paus, untuk menelan dia, untuk memproses dia di dalam perut ikan, ketika akhirnya ia harus keluar dan bersaksi, menyerukan seruan pertobatan kepada dunia yang gelap, kepada kota Niniwi pada hari-hari ini, bahwasanya Roh Alfa dan Omega itu sudah turun ke muka bumi ini. Kedatangan di awan-awan yang dinantikan oleh umat manusia itu sudah berlaku di dalam dimensi roh dan kebenaran, dan Ia sedang berada memijakkan kakinya di Indonesia, Israel yang sesungguhnya pada hari ini sedang memberitakan kepada dunia penghakiman yang terjadi di keempat penjuru bumi, dan sesungguhnya dunia ini berada dalam keadaan tidak baik-baik sahaja. Dunia ini akan menjadi neraka yang sesungguhnya. Dunia ini sedang berproses. Dunia ini sedang ditata ulang oleh Sang Pencipta untuk Dia mendirikan kerajaan dimensi cahaya, kerajaan 1000 tahun damai. Marilah kita menjadi seperti Daniel yang keluar dari gua singa. Apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, kita seperti Daniel yang diancam, kita dilemparkan ke gua singa. Tetapi justru kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan turun ke atas kita. Apabila kita keluar daripada gua singa, kuasa kasih dan kemuliaan Tuhan mengurapi orang-orang benar. Marilah kita keluar daripada kubur yang selama ini coba menutup kita untuk tidak dapat keluar. Seperti mana Lazarus dipanggil keluar dari kubur. Pada hari-hari ini kita melihat ada peristiwa orang-orang yang sudah mati dipanggil keluar oleh Sang Penciptanya. Dipanggil keluar oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan keselamatan kepada muka bumi ini. Maka bangkitlah orang-orang yang daripada kubur untuk menyatakan bahwasanya Dia Pencipta langit dan bumi, Bapa Yahweh Suah Hamas Elohim, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus sedang bekerja dalam dunia ini pada hari-hari ini. Saya dan Anda juga akan keluar dari masalah-masalah kita. Iya dan amin. Marilah kita pada hari-hari ini Bapak Ibu, kita tidak dipusingkan oleh hal-hal yang di bawah. Tetapi apabila kita telah memiliki pikiran Kristus, kita akan memusatkan sepenuh pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang di atas, kepada hal-hal dimensi syurga. Jika pada hari ini Dia izinkan kita melalui titik terendah, itu karena supaya kita memfokuskan pikiran hati kita untuk menangkap kekuatan yang daripada syurga, supaya kita mengalami kekuatan yang baru, kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita keluar daripada apapun masalah kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Jangan tunggu sampai masalahmu selesai baru engkau mau tampil bangkit bersaksi bagi Tuhan. Justru di dalam titik terendahmu, ketika engkau mempermuliakan nama Tuhan, ketika engkau meninggikan nama Tuhan,
Firman-Nya mengatakan, apabila salibnya diberitakan, apabila cahaya kemuliaannya diberitakan pada hari-hari ini, justru itu akan menarik semua orang datang kepadanya. Justru itu akan meluputkan engkau daripada segala masalah, daripada segala kendala yang menghalangi hidupmu untuk mengalami mujizat Tuhan, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Maka nyatalah di hadapan Bapa Yahweh Sohamas Elohim, pengikut-pengikut sejatinya, orang-orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budinya, dengan seluruh kehidupannya, dengan segala keberadaannya, melayani Dia, bukan sebagai hamba upahan, tetapi sebagai hamba yang sanggup merelakan segenap jiwa raganya, menyerahkan seluruh hidup matinya ke dalam tangan Tuhan, karena kuasa maut telah dikalahkan, karena hidup lama telah dimatikan kuasanya. Yang hidup pada hari ini adalah hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam roh, hidup di dalam dimensi cahaya, kuasa kasih-Nya, cahaya kemuliaan-Nya, menyingkirkan segala awan gelap, segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba menyelubungi hidup kita, keluarga kita, disingkirkan, pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah masa-masa kemenangan, inilah masa-masa kebangkitan, inilah masa-masa pemulihan berlaku di dalam kehidupan pribadi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Haleluya, salam perjuangan. Bangkitlah saksi-saksi Kristus, memberitakan proyek ilahi, ya dan amin, bahwasanya Bapa Yahweh Sohamas Elohim dalam roh Bapa Yahweh sudah berdiam turun di muka bumi ini di dalam Bapa Iman Lahagu. Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus sudah turun ke dalam dunia ini, langsung memerintah, berbicara, memakai tubuh wadah kesing Pak Aditya Nugrahanto, Alfa, O Omega. Dialah Imam Mahdi yang sesungguhnya, yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, turun ke Nusantara, sudah berada di antara manusia. Firman-Nya yang hidup dan berkuasa, ya dan amin. Sekarang ini sedang digenapi. Sekarang ini sedang membukakan bersama dengan mempelai ilahinya suatu manifestasi kuasa Roh Kudus yang tidak dapat diterima oleh akal logika manusia. Roh Kudus, roh kebenaran, malaikat Mary, malaikat penyembah yang menggantikan tempat si Lucifer itu, menyembah Dia siang dan malam tanpa hentinya. Bahkan malaikat Mary adalah malaikat bersama dengan Pangeran Ilahi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia membuka Kitab Wahyu, Dia mengajarkan kebenaran dalam dimensi roh dan kebenaran. Kitab Wahyu itu sudah berlaku atas muka bumi ini. Sesungguhnya Dia sedang memanggil dan berseru-seru, memanggil orang-orang yang rendah hati, memanggil umat-umat kesayangannya untuk berbalik kembali kepadanya. Dengarkanlah, sendengkanlah telingamu, tanggalkanlah segala kesibukan-kesibukan duniawimu pada hari-hari ini. Berikanlah waktumu, berikanlah dirimu, berikanlah fokus hatimu kepada proyek ilahinya yang sedang bekerja di atas muka bumi ini. Bahkan Dia sedang menyatakan kasih-Nya yang kekal abadi yang tak terbatas itu. Ia sedang mempersiapkan umat-Nya untuk kematian martir di hadapan, seperti mana yang dialami oleh para murid, para rasul di zamannya. Mereka sanggup memberikan nyawa mereka untuk mati bagi kerajaan syurga, mati bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah akan berlaku ke depan ini Bapak Ibu. Ia sudah mulai berlaku atas muka bumi ini. Betapa besar cinta kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia sanggup turun seperti mana Ia mengajar para murid-Nya 2000 tahun yang lalu. Demikian pada ketika Ia menutup zaman ini, Ia sendiri turun ketiga pribadi yang esa ini, sudah berinkarnasi mengambil tubuh kesing anak manusia yang rendah hati yang diperkenankannya untuk membawa generasi ini, anak-anak kesayangannya yang menangkap proyek ilahinya ini masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Ya dan amin akan berdiri di atas muka bumi ini. Ia sedang mengatur ulang muka bumi ini. Tetapi penguasa dunia ini coba mengambil alih, mencuri rancangan ilahinya dengan membuat great reset, dengan membuat agenda teknologi, kecanggihan teknologinya. Oleh karena itu mari kita pekakan hati kita. Kita pekahkan roh kita. Kita hidup di zaman apakah ini? Jangan lagi kita mau tertinggal di zaman perjanjian lama. Jangan lagi kita mau tertinggal di zaman anugerah. Bahwasanya zaman anugerah telah tertutup. Zaman anugerah telah habis. Kita sudah berada di zaman baru.
Nilaikanlah zaman ini. Kita sudah berada di zaman baru. Ketiga pribadi hamba-hamba ilahinya bersama dengan para malaikat-malaikatnya, orang kudusnya, sudah turun ke atas muka bumi ini dalam dimensi roh dan kebenaran, sedang memerintah dan menghakimi dunia ini. Iya dan amin hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang rendah hati, yang berseru, bersujud, memberikan waktu, memberikan diri, berdoa dan berpuasa, mencari wajahnya, seperti mana yang dilakukan oleh hambanya Henokh. Hidup bergaul dengan dia, maka ia melihat rencana Tuhan, ia melihat kuasa kasih Tuhan. Diberkatilah orang yang datang bersungguh-sungguh di hadapan Bapa di surga, langsung datang bertanya-tanya kepadanya, bersujud, bertelut, merendahkan diri. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama yang agung, kudus, dan mulia. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya, diberkatilah seluruh anak-anak Tuhan yang datang dan mau mencari kebenaran di penutupan zaman ini. Ketiga hamba-hamba ilahi ini tidak pernah membawa Alkitab yang lain, tetapi mereka menggenapi firman Tuhan. Seperti mana Yesus di 2000 tahun yang lalu, dia menyamar lahir sebagai bayi, dikandung oleh Bunda Maria. Dia menggenapi misi penyelamatan. Sekali lagi pada zaman Omega ini, ia turun, ia datang di dalam roh Alfa dan Omega, masuk ke dalam pribadi Aditya Nugrahanto. Dia sedang menyamar, dia sedang memberitakan kepada dunia ini, lihatlah segala kesaksiannya, lihatlah segala apa yang disampaikannya melalui Facebook, melalui TikTok, melalui YouTube. Ia sedang berbicara kepada dunia yang gelap ini. Janganlah engkau terpedaya dengan Israel di Timur Tengah yang telah dicipta, yang telah diizinkannya. Semuanya adalah jalan pertandingan iman. Semuanya adalah jalan pertandingan iman. Tetapi biarlah engkau melihat segala sesuatu dengan penuh kerendahan hati. Janganlah engkau mengandalkan orang pintar. Janganlah engkau bertanya-tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Sudah cukup. Selama ini sudah cukup banyak umatku tertipu mendengar daripada hamba-hamba Tuhan. Tapi sendengkanlah pendengaranmu langsung kepada kebenaran firman Tuhan. Galilah kebenaran itu seperti mana engkau mencari emas murni, seperti mana engkau mencari harta karun. Galilah, maka engkau akan mendapatnya. Kuncilah pintumu, berdiam dirilah di dalam bilikmu, mencari wajahnya, berseru-seru, bertelut dengan air mata. Maka kepada mereka akan dibukakan rahasia demi rahasia. Sesungguhnya kasih sayangnya sedang ditebarkan sebelum segala sesuatunya berakhir ke garis finish di dalam proyek ilahinya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, 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 shalom Elohim. Haleluya. Amin.